Sambil minum, Pak. Mari, Ya, kita sedang ini kita ada di Padakewa. Siap. Kita peternakan padi milik Bumdes milik desa. Banyak sih informasi itu apa harus pegang gimana ya. Terus mungkin di lokasi inovasi teri yang sudah masuk di Tokopedia, ya kan? Iya. Terus mungkin bulan depan kita di Ningar dengan view pantai yang luar biasa. Ini kan harus membuka wawasan cara berpikir masyarakat. Ini kan warga desa Ningar semua jadi. Ningar ya. Masa depan Ningar. Ini pelaku bisnis di bidang perminyakan, Tuan Takur dari Ningar. Jadi paling tidak kan Bapak Desa bisa bercerita sedikit terkait dengan bagaimana menggagas konsep pembangunan di desa. Itu kan pertemuan kita sedang menikmati pemandangan, tapi apa salahnya kita berdiskusi dan berbagi? Bisa. Artinya gini, kalau terkait desa itu saya tidak sedang lagi menggurui siapa-siapa, tidak. Semua kepala desa di Lembata hebat-hebat semua, senior. Saya banyak belajar dari mereka terkait bagaimana menjadi seorang pemimpin. Itu juga banyak lah. Tetapi yang perlu saya garis bawahi pertama itu adalah bagaimana kepala desa itu sebelum dia jadi kepala desa, dia tahu tentang desa dulu. Bagaimana dia mau memimpin kalau dia tidak tahu tentang minyak atau tentang pasir putih ini. Minimal dia harus tahu tentang karakteristik, watak warga, apa semua. Dia paham dulu. Dia paham itu, kalau dia sudah paham, saya pikir dia bisa jadi kepala desa. Sehingga pada saat dia jalan itu, dia sudah tahu apa problem-problem yang ada di dalam desa. Apa persoalannya. Di dusun A, B, C, apa persoalan-persoalan, dia sudah tahu semua. Tinggal saya dia kaji, terus dia jalankan. Jadi intinya paling pertama itu dia harus tahu tentang desa dulu. Bagaimana kalau dia jadi pemimpin baru dia tidak tahu tentang desa, memang tidak bisa. Kalau dia sudah tahu, saya pikir faktor yang berikut itu adalah dari dalam hati dulu lah. Dia mau jadi kepala desa ini mau bangun kampung atau tidak. Kalau ada niatnya untuk membangun, pasti dia bangun. Tapi kalau tidak, dia sudah pasti tidak. Karena kita melihat banyak tadi disampaikan bahwa dana desa dari menterinya, dari PKB dan sebagainya. Dan desa ini kan hampir semua desa sama nih. Bahkan ada di desa. Kenapa ada beberapa desa yang dampak? Ada yang bisa menunjuk. Padahal uang sama nih. Betul. Kan dia tidak tahu dia mau bikin apa ini uang. Tergantung leader. Dia mau bikin apa ini uang. Makanya kalau dia tidak tahu tentang desa, kan dia tidak bisa bikin apa uang. Dia cuma cari, dia habis akhir tahun anggaran, habis lah output, realisasi, tapi dampaknya, dampak untuk masyarakat apa? Kita cuma hanya konsentrasi ya kerja terabat. Menjadi pertanyaan pada saat dana desa habis ini, rabat ini ada income tidak? Ada timbal balik atau tidak? Tidak kerja rabat orang masih bisa lewat, masyarakat masih bisa lewat. Tapi dia invest apa dulu? Dia investasi apa dulu? Sehingga pada saat dana desa berhenti, oh ini kita investasi ada nih, kita mau kerja. Kalau saya bangun rabat, belum tentu saya bisa bangun pantai nih. Tapi kalau saya sudah bangun pantai ini, hasil dari sini saya bisa bangun rabat. Itu saja. Sederhana kayak gitu. Itu kita mau kerja yang ya saya kepala desa juga. Jadi teman-teman kepala desa bekerja seperti apa, kayaknya sama semua lah, kita sama-sama. Mereka punya tujuan dengan cara mereka masing-masing lah. Makanya itulah saya kerja, asal kerja kayak begitu dan hasilnya mungkin orang lain yang bilang. Yang terkenal di Padakewa ini kan teri yang masuk Tokopedia. Artinya marketplace terbesar di Indonesia. Sekelas desa Padakewa bisa masuk ke marketplace terbesar di Indonesia ini. Apa kiat-kiat yang dilakukan awal membangun brand teri Padakewa ini? Jadi Padakewa itu kan sebenarnya selama ini kan di bawah naungan, di bawah bayang-bayangan bahwa orang kenal Padakewa karena otonomi daerahnya. Orang tidak pernah kenal Padakewa, apa ikon di sana, apa ciri khas. Orang tahu Padakewa karena berdirinya Lembata. Orang tidak pernah tahu Padakewa karena punya ciri khas sendiri, tidak ada. Bapak-bapak mereka juga pasti kenal Padakewa karena mungkin otonomi berdirinya Lembata. Tapi tidak ada yang lain. Teri ini kan sudah dari dulu, sebelum saya ada sudah ada nih. Oleh karena itu makanya saya angkat dia tuh. Kita cuma butuh sentuhan inovasi, itu kan datang dari hal baru juga bisa, atau hal yang ada tinggal dimodif saja jadi sebuah inovasi. Nah itu yang kita coba angkat.
kalau teri yang kita mau jual keluar ini kan bukan masalah jual terinya, tapi bagaimana caranya saya mau jual desa, jual Keren. kabupaten, itu yang kita mau perlu jual. Merek itu yang harus dijual. Kita kasih kenal. Betul. Jangan sampai kita punya barang, orang yang ambil, orang yang kasih merek, orang punya. Betul. Kayak jeruk nih, saya lihat jeruk. Belum tentu jeruk Bingar ini terkenal. Bisa saya orang ambil, orang bawa, namanya jeruk lain. Padahal asalnya dari Bingar. Kita jual Bingarnya seperti apa? Ya. Kasih keluarnya seperti apa? Itu yang saya coba saya bikin di Hadakiwa, Bapak. Makanya saya bilang, teri ini jual di pasar bisa, selesai. Tapi orang tidak mungkin kenal Hadakiwa, orang tidak akan mungkin kenal Lembata. Ya. Mungkin dengan naik kayak gitu kita bisa bawa Lembata sampai ke luar negeri, bawa NTT ke luar negeri semua. Itu cara-cara Seperti yang Bapak lakukan membawa Hadakiwa ke India. Jadi kita cuma hanya memanfaatkan digitalisasi lah. Yang era sekarang lagi trennya itu marketplace apa yang kita masuk. Makanya kita bilang di Tokopedia, Shopee, atau kita mungkin pakai IG atau halaman. Biasanya pakai halaman Facebook. Saya punya yang bersponsor, dia spam. Jadi kita iklannya bayar. Betul, berbayar. Jadi kita satu kali iklan kayak gini dia jangkauan berapa jauh, berapa puluh ribu orang yang ya. bisa lihat, berapa yang klik ini tautan. Nah, jadi digitalisasi ini yang kita modifikasi naik. Bingar kan sebenarnya bisa semua, bisa. Intinya semua duduk. Saya percayalah, ini desa ini saya duduk dari tadi saya antara bingung nih. Terus di sektor peternakan yang juga lagi sedang naik daun dan sangat Oh itu fenomena. hobi lah, awalnya hobi saya bukan backgroundnya dari peternakan. Saya jujur saya backgroundnya teknik, saya orang listrik lah, saya sarjana listrik, tapi karena hobi tadi terus main-main lihat, wait kayaknya ada uang di sini, serius lah. Nah kita serius terus, masyarakat bisa lihat lah. Masyarakat itu kadang-kadang kalau teori saja tidak bisa, dia harus implementasinya apa yang boleh kita tunjuk. Nah itu kita bikin dulu, nanti dilihat, kita bawa mereka berpelan, mereka harus ikuti semua proses. Terus bagaimana memaksimalkan peran pemerintah terhadap pembangunan? Ya itu bisa anggaran. Nah kita bisa anggaran turun, kita kawal sendiri tuh. Saya kawal aduk. Saya bilang kalau saya satu program saya bikin, saya tidak mau tidak ada hasil. Karena kita sudah duduk rancang baik-baik dengan uang saya buang ini, uang saya lepas ini, apa dampak ini kan? Itu yang kita jaga. Kita kejar bahwa intinya selesai, anggaran terserap tidak. Tapi dampak masyarakat terhadap masyarakat itu kita terobati. Terus dampak dana desa selama Bapak memimpin bagaimana? Sudah diceritakan? Ya dampak dana desa ya dari terkait pemberdayaan tentunya pertama kalau kami di Hadakiwa itu kalau terkait di laut kita bicara pertama yaitu kita bicara teri selama ini nelayannya saya ini dengan armada yang di sana di Hadakiwa itu hampir 75% kepemilikan armada itu orang luar. Kami cuma jadi pekerja di tanah sendiri. Nah, itu yang kita mau balik ini. Saya intervensi anggaran masuk, kita pengadaan armada, nanti dari bawah nih. Kayak bapak bawa armada. Nanti cicil, bukan cicilnya pakai uang, cicilnya pakai ikan. Ikan itu yang dikelola oleh BUMDes. Jadi hari ini bapak mau cicil berapa, besok berapa, tanpa target. Sehingga dengan armada yang ada itu nanti lama-kelamaan 1 tahun atau 2 tahun dia jadi milik. Jadi dia mulai kerja untuk dirinya sendiri, tidak boleh kerja untuk orang lain lagi. Nah, jadi dia sebagai pekerja, sebagai bos juga dia sendiri. Tapi ada subsidi silang antara yang apa subsidi dalam bentuk? Jadi kita kasih barang nih, dia cuma terima barang, kita tidak bisa kasih uang. Kita kasih barang, kau kelola ini barang, nanti overnya kasih ikan kasih. Nanti tiap bulan kita potong berapa atau satu hari kita mau potong berapa terserah. Ini tidak ada target. Hari ini kalau dia pemasukan bahwa ini hari dia dapat 500.000, terus dia angsur bahwa potong ikan harganya 300, juga silakan. Terus kalau ada kerusakan yang terjadi, gugus intervensi masuk, dia bantu armada tadi. Jadi nelayan tidak punya beban atau tidak masuk lagi ke di perbankan yang harus punya target 1 bulan sekian, tidak lagi. Itu kita coba bantu nelayan di sana. Terus implementasi kepada pembangunan desa itu kan pasti ada banyak hal-hal yang perlu diantisipasi, misalkan asas manfaat dari keuangan itu ada penyimpangan. Apa kiat menyikapi atau juga mengantisipasi itu menurut Bapak? Ini kalau penyimpangan dalam tanda petik ya. Itu saya bangun di sana ini rata-rata kan saya masih pekerjaan pertama saya kemarin masih dengan balai pelatihan, dengan gagasan dari kabupaten bawa perpustakaan, tapi saya jadi kaman baca.
terus ya bangun futsal sama voli. Jadi pembangunan di sana yang saya lakukan itu ya untuk kalau kerabat-kerabat kayak tidak ya, ke sistem ke pemberdayaan saja lah yang saya coba bawa. Minat baca kurang, saya hadirkan ini. Nanti kita pompa mereka untuk minat. Olahraganya kurang, fasilitas kurang, kita siapkan tempat. Nanti mereka berolahraga di sarana fasilitas olahraga yang minimal sepadan dengan kota lah. Kita tinggal di desa tapi bisa merasakan apa yang orang di kota rasakan. Terus bagaimana metode pendekatan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa? Baik, ini kalau terkait SDM aparatur ini ya saya ambil contoh kemarin kami di India. Di sana itu kepala desa atau staf itu sebelum dilantik atau apa sebelum melantik itu mereka ada training. Jadi orang sebelum bekerja itu memang dia sudah punya bekal. Kalau kita di sini kan saya syukur-syukur kalau memang dia mantan atau apa bisa. Tapi kalau dengan regulasi yang terbaru ambil anak SMA dia belum punya background apa-apa, siap kerja nih, dia masuk langsung kerja. Tidak ada masuk untuk bilang pelatihan atau apa dengan mengelola anggaran yang begini besar. Yang jadi sudah siap lah. Ya. Jadi mau tidak mau sekarang pemimpin ini mau tidak mau harus dia kuasa semua di dalam. Saya ambil contoh di saya itu di 2016 saya masuk itu jujur di dalam orang belum bisa bikin anggaran APBD, susun anggaran itu tidak bisa. Saya terpaksa harus belajar sambil bekerja. Jadi bekerja sambil belajar sambil bekerja juga saya lakukan semua. Memberi contoh. Jadi kita pahami semua dulu. Kalau kita tidak pahami ini di bawah ini dia percaya. Bukan apa tapi kepala desa kalau tidak terlalu mengerti tentang itu, saya tidak bisa teruskan lagi bicara seperti apa. Jadi kepala desa harus lebih mengetahui dari semua staf. Di sini kan Pasti. ada Bapak Dewan nih. Itu pasti. Bagaimana berkolaborasi, bersinergi dengan legislatif? Ya. Ketika Jadi kalau terkait ada Bapak Dewan di sini ya, kita dengan legislatif namanya pemerintah eksekutif dengan legislatif ini kita pasti jalan bersama-sama semua lah. Terus kalau kita membangun koordinasi dan sebagainya, bahwa kalau ada persoalan di bawah yang mungkin apa yang perlu dari kabupaten intervensi ya mungkin kita sampaikan ke sana. Mungkin lewat Muslimbang Cam, dirinya paling terkenal di bawah ya Muslimbang Des juga. Muslimbang Des naik ke Muslimbang Cam, itu aspirasi yang coba kita tuangkan di dalam situ sehingga nanti diperjuangkan oleh bapak-bapak dewan mereka lah. Saya pikir duduk hari ini juga dengan bapak dewan kayak gini, bapak dewan pasti sudah dengar banyak apa yang saya sampaikan lah. Dan dengan harapan apa yang kita sampaikan gini mungkin bisa diteruskan lagi sehingga ya desa mau jadi sukses ya kayak gini. Bukan berarti saya sudah sukses tidak. Tapi kalau kita mau kasih seragamkan semua ya kita mulai dari mana dulu? Apa yang jadi kekurangan di lembaga? Kita pernah sama-sama. Mari belajar bersama. Saya bilang tadi baca bilang kita harus belajar dari saya tidak. Saya belajar juga dari senior yang lain. Kita sama-sama lah bahwa ada duduk dan ngopi kayak gini. Ini banyak ide yang hadir. Orang bilang diskusi sambil ngopi itu keluarnya lebih enak. Saya sampaikan kayak gini mungkin pengalaman kuliah, abang mereka juga mungkin di luar dan sebagainya. Kita duduk ngopi itu hanya itu yang jarang. Saya selalu ajak teman-teman kalau kita lah. Kalau memang hari Minggu atau ada waktu kosong, kita refreshing. Kita kerja ini sudah terlalu capek nih otak nih. Kalau otak dipaksa terus ini dia bisa buntu. Makanya siar terus, refreshing. Bisa saja kita duduk-duduk saya sampai buang ini kayaknya bagusnya, minggar nih bagusnya kayak gini nih. Kalau Bapak Desa nanti dengar. Terus pulang keputusan tetap di Bapak Desa, tetapi minimal ada referensi dari kita teman yang lain. Hanya sini yang jarang, semua masih sibuk. Apakah karena faktor libur, karena umur sudah terlalu sehingga aktivitas dengan keluarga terlalu tinggi atau apa saya kurang tahu. Tapi saya maunya tuh kita duduk senang kayak santai-santai kayak gini. Ini dari cerita Bapak Desa ini, bagaimana selama ini Bapak Dewan mereka di gedung Dewan sana, bagaimana mengontrol atau juga mengawasi? Baik, memang di sana pada umumnya kita melihat itu usulan. Biasanya dari usulan itu biasanya dari desa kecamatan lalu langsung dari kecamatan ke kabupaten. Kadang dalam perjalanan itu kita kawal betul hanya sampai di penentu bicaranya kan atas bupatinya kan gitu pemerintahnya. Kadang memang kita sudah di ruang itu sana itu kan kita hanya mau melihat yang sudah di kolaborasi dengan dari BPD apa mah
Kita hanya menuntut itu, tapi besar dan usulan yang dilakukan dari sana itu koneknya ada di Bapeda. Pada umumnya kita di sana itu, saya baru-baru 10 bulan ini, tapi saya kebetulan saya lurah 10 tahun. Saya lurah 10 tahun, lalu dalam waktu itu kita masih 4 tahun kami masih SKPD, kita ikuti sama-sama. Kadang itu intervensi lebih besar dari penentu kebijakan itu dari atas. Sehingga banyak yang sudah di P1-kan oleh pihak kecamatan. Kadang gugurnya di Bapeda, gugurnya di sana. Ya, tapi sekarang kan sudah ada aturan memindahkan sesuatu mesti ada usulan, melakukan sesuatu mesti pada umumnya harus ada usulan. Sehingga di pemerintah desa itu sekalipun tidak ke sana, tetapi apa yang mau dikerjakan itu usulannya harus dari desa tadi. Jadi biarkan selalu ada, jangan karena sudah sekian kali usul lalu sudah misalkan sudah 3 kali usul tidak usah lagi, tapi mesti selalu dan selalu, karena pada umumnya ada yang intervensi anggaran itu kan biasanya juga dari pusat. Kadang mereka lakukan itu kan. Kenapa orang bilang mendahului perubahan, mulai perubahan itu kan biasanya dana masuk kemudian itu yang perubahan lebih dulu itu. Tapi akhir-akhir ini perubahan itu berjalan karena kemauan sendiri gitu. Ada hal-hal yang berubah karena sehingga suka begitu. Ya, mau yang di mana jalan lalu melihat satu mana yang itu langsung perubahan. Perubahan itu tuh kan biasanya antara pemerintah dengan pimpinan saja. Tapi akhir-akhir ini kemarin kita sudah mulai dengan mesti duduk bersama dengan badan anggaran, sehingga perubahan itu minimal badan anggaran itu mesti tahu perubahan itu. Dan itu sudah satu kami lakukan kemarin. Kita lakukan. Menarik sekali ketika Bapak Dewan bersikap atas apa yang mau dikembangkan di desa Pasir Putih. Dari cerita Bapak Dewan tadi yang mungkin menjadi sebuah inspirasi untuk dikembangkan di desa Minggar. Kira-kira kalau di Minggar secara pribadi saya pengembangan itu mesti pemberdayaan masyarakat itu yang diutamakan, P1 kan. Bawa anggaran dari atas iya, tapi bukan langsung sendiri urus. Masyarakat di sini, kepala desa dan masyarakat itu yang urus. Tidak intervensi anggaran langsung, pelaksanaan juga langsung dari atas, tidak bisa. Itu berarti kepala desa tidak berkreasi untuk bagaimana membangun kebersamaan dengan masyarakat di sana untuk berinovasi dan desa itu bisa berkembang. Saya lebih cenderung pariwisata ini, tapi persoalan yang pemberdayaan masyarakat murni. Kembalinya ke leadernya tadi, mesti kembali ke situ. Merasa memiliki betul tidak dalam itu mau berjuang pemberdayaan ini betul-betul masyarakat yang jalan. Kembali ke beliau. Tentu juga mesti komunikasi, melakukan sesuatu juga mesti ada musyawarah bersama, tidak langsung, karena bisa berjalan mesti ada dukungan dari berbagai stakeholder, tokoh masyarakatnya, tokoh pendidiknya, tokoh agamanya, tokoh pemudanya. Tidak bisa duduk lalu sendiri menentukan itu. Maju mundurnya kegiatan itu kan harus ada kesepakatan di sana. Kalau dari saya Bapak Desa ini, kira-kira maksudnya Bapak Desa memberikan suatu rangsangan untuk masyarakat yang dimana menyadarkan masyarakat dia sampai memiliki dengan kampung desanya, memiliki dengan merasa tanggung jawab, memiliki partisipasi. Itu kira-kira rangsangan apa yang Bapak Desa lakukan di sana? Proses anggaran ini kan awalnya pertama itu kan dari musyawarah dusun, paling terkecil ada RT. Jadi yang pertama kita dengar apa yang menjadi kemauan masyarakat. Itu yang pertama. Karena
karena anggaran bisa tercapai itu kan hasil perencanaan awal itu dari bawah nih. Dari BPD bagaimana caranya BPD turun sampai di paling terkecil, sehingga nanti usulan-usulan semua naik itu yang nanti desa mulai ramu apa yang menjadi kewenangan desa, apa yang menjadi kewenangan kabupaten, dan terus tingkatan-tingkatan semua yang menjadi kewenangan desa itu yang nanti diintervensi dari segi aturan bahwa dana desa bisa intervensi ini ya silahkan langsung dilakukan. Jadi kalau memang kalau semua itu awalnya dari masyarakat, saya pikir tidak ada kontrak juga, karena itu kan usulan masyarakat. Ya nanti yang sekarang yang menjadi persoalan sekarang itu bagaimana caranya BPD sinkronkan dengan visi misi kepala desa, yang mana visi misinya desa ada tidak masuk di RPJMDes-nya desa. Kalau ada masuk di dalam jadi sampaikan dilakukan itu. Tapi kalau tidak masuk dan itu menjadi kebutuhan utama atau menjadi P1, ya pasti dibikin perubahan revisi RPJMDes, tapi dengan syarat-syarat yang mungkin diatur oleh undang-undang juga. Jadi kalau memang usulan sudah dari masyarakat, saya pikir tidak ada masyarakat yang akan protes kemudian. Tetapi yang paling bagus itu mungkin dilihatlah apakah ini menjadi kebutuhan atau ini cuma hanya sementara saja. Itu yang harus dilihat dulu. Kadang orang usul juga ini ya, kadang masyarakat juga ini usul dia tidak lihat bahwa ini menjadi kebutuhan atau bukan. Kadang asal usul saja, oh kita mau kayak gini, terus dia juga efisien. Biasanya ke bapak desa atau saya juga atau teman-teman kepala desa lain biasanya lihat dari efektifnya anggaran. Kalau kita tuangkan anggaran di sini contoh 100 juta, dampaknya cuma kalau ke 1-2 warga, itu mungkin kita masih perhitungan ulang. Kita buang anggaran ini, kita kasih yang mana dampaknya ke banyak orang atau ke seluruh masyarakat. Mungkin saya bilang tadi, kalau usulan sudah dari masyarakat, saya pikir tiada persoalan. Karena itu masyarakat yang minta. Kita kan tinggal sinkronkan saja dengan RPJMDes-nya desa. Kalau memang ada di dalam RPJMDes, ya jalan. Kalau tidak ada, dilihat kembali. Apakah ini menjadi prioritas utama atau tidak? Atau memang ini kebutuhan yang memang harus, mau tidak mau harus dijalankan. Ya kita revisi semua. Begitu. Jadi kalau di sini saya kurang tahu bagaimana, tapi saya pikir Bapak Desa juga pakai metode yang sama. Kita semua juga, karena aturannya aturan satu saja lah. Jadi pasti kita pakai sama lah. Bahwa tahapan itu kalau sudah dari kuncinya sekarang di BPD saya, kan BPD yang turun untuk jaring ini. Ini kau pembangunan. Dompetnya itu uang mana? Ya. Saya pikir ini mesin arah kendaraan tidak teratur, ini orang di depan mau keluar baru kita mau tahu dia di mana. Apakah hari ini kami sedang berdiskusi dengan Bapak Kepala Desa, ada kewa yang fenomenal. Banyak hal yang kita curhat Pak. Ke depan bagaimana kita jadikan warna lemah lebih baik lagi. Tapi cek dulu sopir. Ada pertanyaan mungkin Jadi mungkin itu saja terkait